Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Isma. Selamat pagi, Pak Isma. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Isma, karena kita kan sudah observasi ya sebelumnya di hari sebelumnya, kita juga sudah sudah berbincang ada beberapa yang harus diisi sebelumnya di pada saat pra observasi Pak. Nah sekarang pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah yang kita harapkan, yang kita obrolkan atau yang kita sepakati sebelumnya di praobservasi tercapai atau tidak. Pada kesempatan kali ini Pak, sebelumnya saya tanya kabar dulu nih Pak Isma, apakah kabarnya gimana kali ini? Alhamdulillah baik, Pak Isma. Baik, walaupun cuaca mendung nih ya. Walaupun cuaca mendung. Iya. Baik Pak, pertanyaan pertama nih, setelah observasi atau mungkin selama observasi, apa yang Bapak rasakan? Pertama-tama seperti yang sudah kita sepakati Pak Eko ya di praobservasi bahwa ketika masuk ke ruangan kelas dan kemudian bertatap muka dengan peserta didik secara langsung, pertama ya perasaannya seperti layaknya hari-hari biasa. Namun ketika saat observasi saya lebih bersemangat, lebih excited untuk masuk ke kelas, karena kita sudah akan melaksanakan sesuatu yang memang kita sudah sepakati sebelumnya gitu terkait dengan pembelajaran. Dan alhamdulillah perasaan selama observasi itu yang saya rasakan. Jadi saya lebih bersemangat, saya lebih excited, dan saya ingin menerapkan dengan sangat ingin menerapkan strategi yang sudah kita rencanakan. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang semangat karena pengen terapkan nih strategi yang kita sepakati ya. Nah, lantas menurut Bapak nih, poin yang menjadi kekuatan dalam pembelajaran pada saat observasi? Ada beberapa poin Pak Eko ya. Yang pertama, poin-poin yang menjadi kekuatan dalam selama menjalankan observasi. Pertama ya insight baru dari saya, Pak Eko, pengetahuan baru dari saya terkait bahwa kita harus menerapkan strategi penggunaan teknologi dalam kelas. Itu menjadi kekuatan sekali ketika observasi, sehingga anak-anak menjadi lebih terbangun motivasi belajarnya, kemudian anak-anak lebih siap untuk menerima pembelajaran. Itu menjadi kekuatan pertama. Kemudian yang kedua, kekuatannya ternyata ketika sebuah pembelajaran kita laksanakan dengan perencanaan dan juga ada masukan dari rekan sejawat, ternyata lebih memudahkan saya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi itu mungkin dua poin kekuatan yang saya rasakan selama menjalankan observasi ini. Baik, menarik sekali ya. Lantas Pak, menurut Bapak dari pembelajaran tersebut, apakah ada yang perlu ditingkatkan setelah walaupun sudah kita menerapkan pembelajaran dengan berbasis teknologi tadi yang sudah disampaikan, tapi ada hal yang lain nggak yang bisa ditingkat atau digali kembali? Ada Pak Eko. Tantangannya seperti kita ketahui ya, di kita ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang saya hadapi juga di dalam kelas. Pertama memang ketersediaan gawai atau perangkat Pak Eko dari tiap-tiap peserta didik tidak merata ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga akses internet di tempat kita yang tidak merata dan tidak mumpuni lah untuk siswa ketika kita menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Jadi seperti itu. Itu mungkin tantangan yang saya hadapi dan yang Pak Eko juga lihat ketika di dalam kelas. Baik Pak. Nah kemudian Pak, kalau Bapak bisa menilai dari pembelajaran yang dilaksanakan kemarin Pak, keterlibatan siswa itu seperti apa dalam proses pembelajaran? Siswa terlibat aktif Pak Eko. Siswa terlibat aktif di dalam pembelajaran, karena yang pertama memang kita sekolah di daerah seperti ini kan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis teknologi itu jadi hal yang jarang mereka temui, bahkan mungkin cenderung baru gitu bagi mereka, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa supaya mereka ikut berperan aktif di dalam kelas gitu. Jadi mereka aktif bertanya, aktif menggunakan gawai yang seadanya mereka gunakan pada saat itu. Jadi itu yang
peran aktif siswa selama proses pembelajaran. Baik, menarik Pak. Dari apa tadi poin kuatnya, kemudian kendala, kemudian ada keterlibatan siswa. Nah, lantas Pak, dari yang menyikapi pertanyaan yang sebelumnya terkait kendala Pak ya, terkait tantangan itu. Apa yang yang bisa diperbaiki dalam dari kesulitan tersebut sehingga di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa antisipasi. Ada beberapa hal yang mungkin jadi ini jadi harapan saya lah, mungkin harapan saya yang pertama memang kita harus bekerja sama dengan sesama rekan sejawat, terutama dengan pimpinan, dengan atasan untuk mungkin pengadaan alat-alat teknologi ya, dan juga gawai yang bisa merata ke seluruh siswa. Tapi harapan saya juga, karena kita punya smartboard di ruang wifi, mudah-mudahan pemanfaatan smartboard lebih optimal Pak Epul ya. Jadi mungkin nanti ada schedule khusus, ada jadwal-jadwal khusus yang bisa kita manfaatkan bersama. Saya pribadi juga manfaatkan supaya pembelajaran berbasis teknologi ini tidak hanya musiman gitu. Ketika misalkan dilaksanakan sekali saja, tapi ada periode, ada jadwal teratur gitu yang bisa kita laksanakan sehingga anak-anak terbiasa mungkin untuk mempelajari. Jadi itu pertama mungkin dukungan dari rekan sejawat dan juga pimpinan, dan yang kedua pemanfaatan sarana prasarana yang ada, contohnya smartboard gitu ya, kemudian Chromebook dan sebagainya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak untuk Bapak. Nah, selain pembelajaran teknologi Pak, apakah ada yang ingin Bapak terapkan lagi, yang hal-hal baru lagi di pertemuan selanjutnya Pak? Mungkin yang Bapak pelajari dari pelatihan mandiri atau mungkin di webinar yang lain Pak? Ada, Pak Epul ada. Termasuk dengan Pak Epul lah ya. Saya sering berdiskusi bahwa pembelajaran PSE, kemudian pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi itu memang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi modul ajarnya belum kita buat sehingga memuat komponen-komponen tersebut. Jadi saya ingin bahwa hal tersebut menjadi kebiasaan dan kita adaptasi dan optimalisasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis lingkungan sepertinya cocok di kita Pak Eko. Kita lihat kan kita punya aset lingkungan punya aset lingkungan. Jadi mungkin teknologi terbatas, tapi lingkungan sekitar siswa itu sangat tidak terbatas gitu Pak Eko, sehingga siswa bisa mengeksplor hal-hal baru di luar teknologi informasi gitu, di luar hal-hal yang berbau internet. Jadi seperti itu mungkin Pak Eko harapan saya. Baik, saya menangkap Pak dari poin kita, percakapan kita dari praobservasi ya, Bapak ingin fokus pertama ke pemanfaatan teknologi dulu. Dari observasi juga dapat dilihat, nanti Bapak juga saya akan serahkan umpan balik dari saya pada saat proses observasi, dan juga kalau kita evaluasi bersama poin-poin yang kita sepakati sebelumnya, saya kira atau kita sepakati sepertinya tercapai Pak. Siap. Baik, menarik sekali Pak percakapan dengan Bapak. Saya harap bisa bercakap kembali ya nanti di observasi khusus selanjutnya. Ini ada umpan balik yang sudah saya catat. Nanti saya serahkan saja ke Bapak. Dan juga ini adalah akhir atau penutup dari observasi. Terima kasih Pak. Sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi dalam observasi ini. Saya harap kita bisa berkembang maju bersama Pak. Siap Pak Eko, siap. Gitu, Pak. Langsung Pak. Gitu. Siap. Cuma di luar yang tadi pemanfaatan smartboard ya, produk tadi bukan untuk musimannya.